Yang permasalahan di NTB itu gimana Pak itu? Inilah. Di NTB ini kita mesti pelan-pelan. Di NTB ini saya kira dalam waktu tidak terlalu lama, saya meyakini Pak Gubernur akan memahami secara utuh. Karena surplus gabah, surplus beras itu juga dialami oleh provinsi lain. Contoh Jawa Timur. Jawa Timur itu divisi regional Jawa Timur malah bisa moving beras 400.000 ton ke provinsi lain. Nah, beliau belum berkenan karena asumsinya adalah terjadi surplus. Padahal untuk kepentingan NKRI secara utuh, Bulog kan tidak bisa bicara per kota. Benar nggak ini? Saya harus moving di 1.550 kuda. Kalau mau jujur, kalau teman-teman ini sudah ikut yang namanya ke Soe, ke Kupang, masa nggak benar. Nah itu yang penyebaran seperti itu. Kalau seperti itu, besok ini yang di mana ini? Di Maos yang besok kita nggak bisa begitu. Udah untuk itu. Saya bilang sama Pak Bupati, tapi Pak Bupati di sini adalah Bupati yang berpikir NKR. Di sini juga surplus untuk kepentingan Cilacap saja. Nah, kalau ketika kepentingan kita NKRI, ya maka yang terjadi Pak Bupati merelakan untuk disebarkan ke tempat lain, tapi dalam kendali pemerintah, CQ melalui BUMN Perumbulok. Bukan liar sendiri-sendiri, enggak. Terorganisir, serap dulu semua. Masih bisa dapat kontrol, Pak? Kenapa? Masih bisa terkontrol ya? Bisa. Saya akan kontrol langsung. Ya. Apalagi sekarang kita terus memperbaiki manajemen gudang juga. Ya. Gudang kita perbaiki. Ya. Manajemen gudang juga kita perbaiki, antara lain kasih CCTV. Orang yang nyolong-nyolong itu ketahuan pasti. Minimal nggak jadi nyolong kalau kasih CCTV. Gimana Pak Wahyu yang kepala gudang nyolong-nyolong, saya berhentiin? Gitu lah. Apa ada yang nyolong? Ada. Nah, itu tugas saya untuk bersihkan. Sekarang bayangin itu di Jawa Tengah itu nyolong kayak itu, masuk Pak, kita diamkan. Pak, lalu solusinya yang untuk NTB itu gimana Pak yang akan diambil? Solusinya tadi pagi saya sudah telepon Pak Wagub. Pak, mohon perkenan kiranya agar supaya segera kami bisa move in beras. Karena saat ini saya harus jujur, saldo sisanya itu 4.000 ton. Untuk kepentingan Raskin, at least 7.000 ton. Hari ini aja masih shortage 3.000. Kalau itu terlambat, nah ini yang perlu dicatat. Kalau itu terlambat, beras Rastra atau Raskin ini berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Yeah. Benar toh? Saya kira teman-teman Banten perlu tahu. 10% kenaikan harga beras kan gitu kan, akan menambah kemiskinan 250.000. Ini teorinya. Tapi yang paling gampang, ketika beras kosong, ini ilmu gampang. Mereka akan mencari alternatif konsumsi lain yang tidak ada. Kalaupun ada, maka naik kan. Itu aja, supply dan demand. Dan tanggapan mereka Pak? Kenapa? Tanggapan mereka gimana? Sampai pada level Pak Wagub, oke, saya paham Pak Wahyu. Saya ketemu Wagub 2 minggu yang lalu, persis. Beliau akan janji Pak Wagub, ini loh Pak, tambahnya. Kami harus mengingatkan 470 di NTB, ini harus kita salurkan 471.000 rumah tangga sasaran. Kalau dia punya istri, menanggung katakanlah minimal 2, 4 kali 7. Ini akan memicu inflasi. Saya sudah katakan kepada Pak Wagub, bahwa Pak mohon izin bahwa kalau itu terlambat akan mempercepat, akan mempengaruhi kepada inflasi. Saya kira semua tengah-tengah kita. Nah, dalam hal ini saya selaku penanggung jawab operation di pelayanan publik, saya harus bergerak secara proaktif. Contoh misalnya Cilacap, Pak Bupati